Tukang gambar masuk neraka. Ini adalah sebuah pernyataan yang sering banget kita dengar, apalagi kalau memang kita ini tukang gambar, tukang patung, tukang ilustrator, desainer, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan segala hal berbentuk visual. Nah, gambar ternyata memang lebih dari sekedar healing ya teman-teman. Melalui gambar kita bisa mengekspresikan dan mengekspresikan emosi yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Tidak bisa diekspresikan juga dengan bahasa tubuh atau disampaikan dengan lisan. Sebagaimana yang bapak saya, yang seorang seniman juga katakan, orang yang pintar gambar itu sebenarnya adalah mereka yang punya emosi mengkristal yang dipendam, yang sedih berlebih, yang marah berlebih, atau yang mereka tidak bisa mengekspresikan itu dan akhirnya menuangkannya ke dalam bentuk gambar. Untuk sebagian orang, menggambar juga bisa membebaskan jiwa. Kalau misalnya kita lagi sedih nih, tidak bisa tuh kan ya kita membebaskan emosi itu dan akhirnya kita tuangkan dalam bentuk gambar. Yang gambar tadi bisa mendeliverikan perasaan sedih kita kepada orang lain tanpa harus berkata-kata. Tapi bagaimana bila ternyata aktivitas ini dinilai bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam? Dikatakan dalam sebuah hadis, Inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Nggak kaleng-kaleng nih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Sa'id bin Abi Al-Hasan berkata, aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika datang seseorang kepadanya, seraya berkata, wahai Abu Abbas, pekerjaanku adalah dengan keahlian tanganku, yaitu membuat lukisan seperti ini. Maka Ibnu Abbas berkata, yang aku akan sampaikan padamu adalah apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Yaitu beliau bersabda, siapa saja yang membuat gambar as-surah, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh nyawa kepada gambarnya itu, dan sekali-kali dia tidak akan bisa melakukannya selamanya. Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi. Ibnu Abbas lalu berkata, celaka engkau. Jika engkau tak bisa meninggalkannya, maka gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki ruh atau nyawa. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, aku Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'iratan. Allah azza wa jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Dalam hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menggambar gambar-gambar ini atau gambar makhluk bernyawa ini akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 3873 diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan ada gereja yang mereka lihat di Habasyah. Di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Mereka berdua menceritakan hal tersebut pada Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda, gambar-gambar tersebut adalah gambar orang-orang yang dahulunya merupakan orang solih lalu meninggal. Kemudian dibangunkan tempat ibadah di atas kuburan mereka dan digambarlah gambar-gambar tersebut. Orang-orang yang menggambar itu adalah orang-orang yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat. Hadis Bukhari nomor 3225 dari Abu Talhah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baina fihi kalbu wala suratun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah orang
yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa. Hadis Bukhari nomor 5954 dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari safar. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan koram atau tirai yang bergambar makhluk bernyawa. Ketika melihatnya wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah." Lalu aku, Aisyah, memotong-motong tirai tersebut dan menjadikannya 1 atau 2 bantal. Hadis riwayat Bukhari nomor 5957. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Aisyah membeli numruqah atau bantal yang digunakan untuk duduk, yang di sana ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang, beliau di depan pintu dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Maka aku, Aisyah, bertanya, "Wahai Rasulullah, aku bertobat pada Allah. Dosa apa yang telah aku lakukan?" Beliau Rasulullah bersabda, "Bantal apakah ini?" Aisyah menjawab, "Untuk tempat duduk Anda atau Anda jadikan sebagai bantal." Beliau Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang menggambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan pada mereka, hidupkan gambar yang telah kalian buat." Beliau bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya." Hadis-hadis ini tentu membuat hati kita bergetar. Sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan dalam hatinya, pasti akan berpikir 2 kali, kira-kira apakah yang aku lakukan ini adalah sebuah kesalahan? Apakah menggambar itu adalah sebuah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah? Apakah ini adalah keharaman, bahkan mungkin kalaupun kita gambar bebek langsung masuk neraka? Ada banyak teman-teman yang memiliki keresahan yang sama. Berdasarkan perjalanan mencari dalil yang paling kuat, pendapat yang paling rajih, dan akhirnya membuat sebuah keputusan akan memakai dalil yang mana, video ini saya bagikan pada teman-teman yang mungkin sekarang masih dalam masa pencarian. Saya bukan ustazah dan juga bukan ahli ilmu, hanya sekedar membagikan perjalanan dari pencarian dalil yang akan saya bagikan buat teman-teman supaya kemungkinan teman-teman yang lagi bingung dan mencari kira-kira harus bagaimana sih aku sebagai seorang muslim dan sebagai seorang tukang gambar bersikap, mungkin teman-teman bisa tonton dulu video ini sebelum menambahkan dengan ilmu-ilmu dari para ulama. Keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya. Dari video ini kita bakal ada banyak seri teman-teman. Di video 1 kita akan mengungkap dalil-dalilnya. Di video 2 kita akan menjelaskan apa saja sih definisi taswir dan jenis-jenisnya itu, dan di video 3 dan selanjutnya akan kita bahas secara komprehensif dan berlanjut gitu ya. Jadi jangan skip salah satu videonya. Kalau belum tonton prolognya, tonton dari awal, karena kalau misalnya kita tonton satu-satu aja dan tidak runtut, kemungkinan bisa jadi mafhumnya keliru gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.